Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik kekuatan self-talk. Ada laporan tentang self-talk di internet. Psikolog menyebut suara-suara batin yang selalu muncul secara otomatis dan berulang-ulang sebagai self-talk. Suara-suara ini seringkali sangat negatif dan akan menghancurkan kepercayaan diri kita, membuat perilaku kita lebih negatif dan membuat potensi kita terbatas. Namun, kabar baiknya adalah kita dapat mengubah self-talk kita kepada diri sendiri. Jika kita menganggap otak kita sebagai komputer, mengubah self-talk seperti mengubah bahasa program, membiarkan otak kita beroperasi dengan cara yang baru dan sehat. Penulis mengatakan bahwa atlet adalah contoh terbaik dalam menggunakan self-talk setiap latihan. Jika mereka merasa frustasi, sakit, dan stres, selama mereka terus berbicara kepada diri sendiri melalui suara-suara positif dalam pikiran mereka, mereka dapat melewati setiap latihan. Di saat terpuruk, tidak berdaya, dapat membuat mereka bertahan. Artikel tersebut selanjutnya mengatakan, ketika kita melakukan kesalahan dalam hidup, mencapai titik terendah di tempat kerja, dan memiliki pikiran negatif, bagaimana kita dapat mempertahankan fokus atau motivasi diri sendiri melalui self-talk? Langkah pertama adalah menyadarinya. Dan langkah kedua adalah memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang selalu melontarkan kata-kata yang membuat frustasi atau kata kasar kepada kita. Langkah selanjutnya adalah mengatakan dalam hati kepada diri sendiri ketika terjadi percakapan negatif, berhenti. Terakhir, dan yang paling penting, perbaharui bahasa positif ke dalam otak kita. Seperti, saya tidak bisa memutuskan apa yang akan terjadi pada saya, tetapi saya bisa memilih bagaimana menghadapinya. Saya tidak sendirian, dan kata-kata lembut yang lain. Terakhir, penulis menyampaikan bahwa mengubah self-talk negatif bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Namun, cara ini dapat menulis ulang naskah hidup kita dan membuat pekerjaan dan kehidupan kita berkembang ke arah yang positif. Teman-teman terkasih, pikiran dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Jika seseorang secara mental percaya bahwa dia bisa melakukan sesuatu, kemungkinan suksesnya sangat tinggi. Oleh karena itu, semakin dia yakin bahwa dia bisa melakukan sesuatu, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Seperti yang disebutkan dalam cerita, melakukan self-talk positif dapat meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan sikap berusaha kita. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi hambatan yang sulit diatasi, berlatihlah menggunakan self-talk positif untuk memotivasi diri sendiri dan ubah pikiran kita sebelum memulai dan bisa membantu meningkatkan semangat kita ke level yang lebih baik. Ada juga tokoh bernama Paulus di dalam Alkitab. Permasalahan yang Paulus hadapi terlalu sulit dan menegangkan setiap kali, bahkan membebani setiap hari. Namun Paulus berkata, "Cukuplah kasih karunia Tuhan baginya sepenuhnya ditunjukkan dalam kelemahan manusia, dan yang diterimanya adalah perlindungan kuasa Kristus." Oleh karena itu, Paulus mengatakan, "Aku tidak akan gagal, sekalipun aku dikepung musuh dari segala penjuru. Aku tidak akan dijebak atau dirobohkan. Aku akan berhasil sampai mati. Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Ketika Paulus menghadapi permasalahan hidup yang sulit, kesimpulan adalah kasih karunia, kuasa, kekuatan, dan sukacita. Yang Paulus tanamkan adalah pemikiran yang menuntun pada kesuksesan. Pemikiran kesuksesan itu milik Tuhan, yaitu pemikiran saya bisa. Teman-teman terkasih, marilah kita selalu memiliki pikiran saya bisa, yang sama seperti Paulus. Ketika kita sering memikirkan gambaran kesuksesan,
Kita hanya berdialog, saya bisa, pasti sukses. Kalaupun kita menemukan kemunduran, kita pasti bisa mengalami trombosan. Hari ini semoga Tuhan memberkati Anda dan membiarkan Tuhan memperbaharui pemikiran dan gagasan Anda sehingga Anda selalu memandang kesuksesan, kemenangan, dan kelimpahan Tuhan. Ketika hidup Anda terhubung dengan Tuhan, Tuhan akan memberi Anda segalanya dan membantu Anda menjalani hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh sukacita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.